Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami bertiga, yaitu saya, Hilal Zikriah, dan dua rekan saya, yaitu Nada Rifanti Kamilia dan Hanifan Fatin, akan melanjutkan presentasi mengenai buku Kalkulus Parsel Jilid 2 tentang bab 11.7, yaitu kelangkungan atau kurvatur dan komponen percepatan. Sini kami akan melanjutkan presentasi dimulai dari contoh ke-5. Untuk contoh 5, memiliki soal, carilah kelangsungan elips X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 2 sin T, pada titik yang berpadanan dengan T sama dengan 0, dan T sama dengan pi per 2, yaitu di 3, yaitu di titik 3,0 dan titik 0,2. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita turunkan dulu untuk X dan Y-nya. Untuk turunan pertamanya, turunan pertama X-nya yaitu X aksen sama dengan min 3 sin T, dan turunan keduanya yaitu sama dengan X X double aksen sama dengan min 3 cos T. Untuk turunan Y, turunan pertamanya yaitu Y aksen sama dengan 2 cos T, dan turunan keduanya yaitu Y double aksen sama dengan 2 sin T. Kemudian kita gunakan rumus teorema A yang pertama. Untuk K sama dengan mutlak X aksen dikali Y double aksen min Y aksen dikali X double aksen per X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing turunan sama dengan 6 sin kuadrat T ditambah 6 cos kuadrat T per 9 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T pangkat 3 per 2. Sama dengan 6 per 5 sin kuadrat T ditambah 4 pangkat 3 per 2. Setelah itu, kita masukkan nilai untuk T-nya. Untuk yang pertama, T sama dengan 0. Sehingga K-nya juga sama. K0 sama dengan 6 per 4 pangkat 3 per 2 sama dengan 3 per 4. Dengan R-nya, yaitu 4 per 3. Ini seharusnya T sama dengan pi per 2. T sama dengan pi per 2, yaitu K sama dengan 6 per 9 pangkat 3 per 2. Sama dengan 2 per 9, sehingga R-nya yaitu 9 per 2. Untuk penjelasan gambarnya di sini, di titik 3,0, kelangsungan lebih besar daripada di titik 0,2, yang memiliki arti elips lebih tajam di ujung sumbu mayor. Baik, untuk contoh 6 memiliki soal, carilah kelangsungan Y sama dengan ln mutlak cos X di X sama dengan pi per 3. Sini penyelesaiannya, yang pertama, kita turunkan dulu untuk Y. Untuk turunan pertama, Y aksen sama dengan min tan per X. Kemudian untuk turunan kedua, Y double aksen sama dengan min secant kuadrat X. Kemudian kita gunakan rumus kedua teorema A, yaitu K sama dengan mutlak Y double aksen per 1 ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Sama dengan mutlak sec kuadrat X per 1 ditambah tan kuadrat X pangkat 3 per 2. Sama dengan sec kuadrat X per sec kuadrat X pangkat 3 per 2 sama dengan mutlak cos X. Sehingga hasil di X sama dengan pi per 3, yaitu K sama dengan 1 per 2. Nextnya, sini kita berlanjut ke komponen kecepatan. Untuk komponen kecepatan, ketika suatu partikel bergerak sepanjang kurva dengan posisi RT, maka vektor singgung satuannya adalah T. T sama dengan R aksen T per vektor R aksen T. Vektor ini menunjukkan arah gerak partikel pada setiap titik dan selalu memiliki panjang 1. Karena T adalah vektor satuan, maka vektor T, T dikali T, T sama dengan 1. Dengan mendiferensialkan kedua ruas terhadap T, eh, maka T, T sama dengan T aksen T ditambah T, T dikali T aksen T sama dengan 0. Karena T aksen tegak lurus pada T, maka dapat kita definisikan vektor normal utama yaitu NT sama dengan T aksen T per vektor T aksen T.
Sini kita memiliki kecepatan dari partikel. Untuk kecepatan dari partikel sendiri, rumusnya yaitu V sama dengan mutlak R aksen T. Percepatan percepatan didefinisikan sebagai turunan dari kecepatan vektor, yaitu A sama dengan R aksen T. R aksen R double aksen T. Kemudian kita memiliki komponen tangensial. Untuk komponen tangensial percepatan yaitu AT sama dengan dV per dt. Kemudian untuk menentukan perubahan besar kecepatan, memperlambat atau mempercepat atau memperlambat, kita memiliki rumus. Percepatan T sama dengan dV per dt dikali T. Sini ada komponen normal kecepatan, yaitu AN sama dengan V kuadrat K, dengan kelengkungannya yaitu K sama dengan mutlak T aksen per V. Maka percepatan total dapat dituliskan sebagai percepatan sama dengan percepatan T ditambah percepatan N. Dengan hubungan penting, mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat T ditambah A kuadrat N. Sehingga kita dapat menghitung AN sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah A kuadrat T. Vektor normal juga dapat dihitung dari percepatan melalui N sama dengan A min AT. T di per AN. Ini adalah ilustrasi untuk kecepatan-kecepatannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bentuk vektor komponen percepatan. Nah, di sini kita udah tahu percepatan itu dibagi menjadi dua komponen, yaitu A sama dengan double aksen RT didapat dari turunan pertama dari posisi itu kecepatan dan turunan dari kecepatan itu adalah percepatan, makanya kita dapat A sama dengan R double aksen T. Lalu seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kita juga dapat ya komponen yang satu lagi yaitu percepatan sama dengan AT dikali T ditambah AN dikali N. Lalu kita mencari dot produk dari A terhadap T. Langsung aja kita kalikan gitu. Yaitu T dikali A sama dengan AT dalam kurung T dikali T ditambah AN dalam kurung T dikali N. Di sini kita tahu T dikali T itu 1 dan T dikali N itu 0, maka kita dapatkan hasil AT sama dengan T dikali A. Lalu kita ubah T dan A-nya menjadi AT sama dengan R aksen dikali R double dikali di dot produk R double aksen dibagi panjang R aksen. Nah, ini kita tahu rumus dari AT-nya. Lalu untuk mencari cross product dari A terhadap T, ya kita langsung saja T cross A sama dengan AT T cross T ditambah AN T cross N. Nah, di sini uh, kita tahu kalau misalnya T dikali T itu 0, T cross T itu 0, makanya di sini kita dapatkan T cross A sama dengan AN T cross N. Lalu kita cari ininya, kita mutlakkan, makanya mutlak T cross A sama dengan AN dikali mutlak T cross N. Ini akan menghasilkan T cross A, mutlak T cross A sama dengan AN. Nah, di sini T dan A-nya kita ganti seperti yang AT tadi. AN menjadi AN sama dengan mutlak R aksen per panjang R aksen cross R double aksen. Akan menghasilkan mutlak R aksen cross R double aksen dibagi mutlak R aksen. Hubungannya dengan kelengkungan adalah di sini kelengkungan itu rumusnya AN per DS dt pangkat 2. Ini kita masukin aja langsung AN-nya itu mutlak R aksen cross R double aksen dibagi mutlak R aksen. Dibagi R aksen pangkat 2 akan menghasilkan mutlak R aksen cross R double aksen dibagi mutlak R aksen pangkat 3. Di sini DS-nya diketahui kalau DS itu mutlak R aksen. Lanjut. Lalu selanjutnya ada binormal di P atau di pilihan. Terdapat kurva C. Di titik P pada kurva tersebut sudah diketahui vektor yang tegak lurus.
tak terhingga banyaknya vektor satuan yang tegak lurus terhadap T di titik P. Nah, di sini kita punya norma utama atau N-nya itu T aksen dibagi panjang dari T aksen. T aksennya itu turunan dari T, seperti yang kita tahu, lalu besar perubahannya terhadap T adalah eh, tadi panjang dari T aksen. Nah, N-nya itu perubahan T yang sudah dinormalisasi, panjangnya jadi 1. Nah, di sini kita sudah mengetahui norma utamanya atau N-nya. Lalu kita harus mengetahui juga norma binormalnya atau B. Didefinisikan sebagai B sama dengan T dikali N. T adalah arah gerak panjang kurva, N adalah arah kemana kurva membelok, lalu B sama dengan T kali N adalah tegak lurus keduanya dengan B sama dengan 1. Pada gambar 11 kita sudah mengetahui kalau di sini tak terhingga banyaknya vektor yang tegak lurus dengan T di titik P. Seperti yang sudah dilihat di sini ada titik P, lalu ada titik ada vektor T-nya dan banyak vektor-vektor lain yang tegak lurus di titik tersebut. Boleh di next. Lalu kita mengetahui Tris Herdal dengan T itu vektor singkatuan seperti yang sudah kita ketahui, N itu normal utamanya dan B itu normal. Jadi di sini vektor T itu vektor yang menyinggung kurva di titik T, menunjukkan arah gerakan sepanjang kurva dan panjangnya selalu 1. Lalu vektor N diperoleh dari N sama dengan T aksen per panjang T aksen, menunjukkan arah di mana kurva membelok, tegak lurus terhadap T dan panjangnya selalu 1. Lalu faktor B diperoleh dari B sama dengan T kali N atau perkalian silang atau cross. Tegak lurus terhadap T dan N dan panjangnya selalu 1. Di sini terlihat di gambar 12, shader itu yang bergerak. Nah, di sini kita bisa lihat kalau T itu tegak lurus dengan N dan B juga tegak lurus terhadap T ataupun terhadap N. Jadi masing-masing dari vektor T, vektor N, dan vektor B itu tegak lurus masing-masing. Boleh di next. Lalu sifat-sifat dari triserdal. Yang pertama itu ada vektor satuannya atau panjang T sama dengan panjang N sama dengan panjang B sama dengan 1. Jadi setiap vektor yang ada di triserdal itu memiliki panjang vektor yaitu 1 satuan. Lalu saling tegak lurus seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau T tegak lurus terhadap N tegak lurus terhadap B, dan B tegak lurus terhadap T. Setiap vektor tegak lurus dengan kedua vektor lainnya. Di sini kita juga bisa melihat dengan sistem tangan kanan gitu. Jadi misalnya jari telunjuk itu T, jari tengah itu N, ibu jari itu B. Nah, di sini kita tahu kalau masing-masing dari jari tersebut itu saling tegak lurus satu sama lainnya. Boleh di next. Selanjutnya contoh 7 akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan oleh untuk Hanifah. Oke, selanjutnya ada contoh 7, yaitu carilah T, N, dan B, dan komponen-komponen percepatan normal dan singgung untuk gerak melingkar seragam RT sama dengan A cos omega T I ditambah A sin omega TJ. Oke, penyelesaiannya itu yang pertama kita mencari vektor tangan unit T dengan T sama dengan R aksen per panjang R aksen. R aksen sama dengan D per DT, A cos omega T I ditambah sin omega TJ sama dengan min A omega sin omega T omega omega TI ditambah omega cos omega TJ. Kemudian untuk panjang R aksen yaitu akar dari minus omega sin omega T kuadrat tambah A omega cos omega T kuadrat akan menghasilkan A omega akar dari sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T. Hasilnya adalah A omega. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu T sama dengan R aksen per panjang R aksen. Yaitu untuk R aksen sendiri minus A omega sin omega TI ditambah A omega cos omega TJ per A omega. Akan menghasilkan minus sin omega TI ditambah cos omega TJ. Seperti gambar pada gambar 13. Oke, next. Kemudian kita mencari vektor normal unit N dengan N sama dengan T aksen per panjang T aksen. T aksen
Pertama kita mencari T aksen yaitu D per DT min sin omega TI ditambah cos omega TJ akan menghasilkan minus omega cos omega TI dikurang omega sin omega TJ. Untuk panjang T aksen yaitu akar dari minus omega cos omega T kuadrat ditambah minus omega sin omega T kuadrat akan menghasilkan omeganya kita keluarin dan akar cos kuadrat omega T ditambah sin kuadrat omega T akan menghasilkan omega. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu M sama dengan D sama dengan T aksen per panjang T aksen yaitu minus omega cos omega T I ditambah omega sin omega TJ per omega. Yaitu akan menghasilkan minus cos omega TI dikurang sin omega TJ. Kemudian kita mencari vektor binormal B, yaitu B sama dengan T kali silang N dengan seperti B sin minus sin omega T cos dengan I minus sin omega T, J-nya cos omega T dengan K-nya 0, kemudian minus cos omega T minus sin omega T dan K-nya 0. Untuk komponen I-nya sendiri cos omega T dikali 0, kemudian dikurang 0 dikali minus sin omega T akan menghasilkan 0. Untuk komponen J-nya itu minus minus sin omega T dikali 0, kemudian dikurang 0 dikali minus cos omega T akan menghasilkan 0 juga. Kemudian untuk komponen K yaitu minus sin omega T dikali min sin omega T dikurang cos omega T kali min cos omega T akan menghasilkan sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T, yaitu hasilnya 1. Maka B sama dengan 0I ditambah 0J ditambah 1K, itu akan hasilkan K. Next. Kemudian kita mencari komponen percepatan singgung yaitu percepatan T yaitu sama dengan R aksen dot R double aksen per panjang R aksen. Pertama kita menghitung R aksen yaitu T double aksen sama dengan D per DT R aksen yaitu D per DT sama dengan min omega sin omega TI ditambah omega A omega cos omega TJ dikurang min A omega kuadrat cos omega TI dikurang min A omega kuadrat sin omega TJ. Kemudian kita menghitung dot produk dari R aksen dikali R dot produk RA double aksen yaitu min A omega sin omega T dikali min A omega kuadrat cos omega T ditambah A omega cos omega T dikali min A omega kuadrat sin omega T akan menghasilkan A kuadrat omega kuadrat sin omega T cos omega T dikurang A kuadrat omega kuadrat cos omega T sin omega T akan menghasilkan 0. Dengan maka panjang T, percepatan T adalah 0 per A omega sama dengan 0. Kemudian kita mencari komponen percepatan normal percepatan N. Percepatan N sama dengan R aksen dikali silang R double aksen per panjang R aksen. Pertama kita menghitung R aksen kali silang dengan R double aksen, yaitu untuk K-nya minus A omega sin omega T dikali minus A omega kuadrat sin omega T dikurang A omega cos omega T dikali min A omega kuadrat cos omega T. Kemudian akan menghasilkan A kuadrat omega kuadrat sin kuadrat omega T ditambah A kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T sama dengan A kuadrat omega kuadrat K. Kemudian panjang dari R aksen dan dikali silang dengan R double aksen adalah A kuadrat omega pangkat 3 sama dengan panjang dari AN, maka panjang dari percepatan N adalah A kuadrat omega pangkat 3 per A omega akan menghasilkan A omega kuadrat. Next. Oke, selanjutnya ada contoh ke-8. Di titik 1,1 dan 1/3, carilah T, N, B, percepatan R, percepatan N, dan kelengkungan untuk gerak kurva linear. Yang pertama dengan
RT sama dengan TI ditambah R kuadrat J ditambah sepertiga R pangkat 3, Kak. Oke, penjelasan yang pertama yaitu R aksen T dengan DT per D per DT. RT sama dengan D per DT dikali TI tambah T kuadrat J ditambah sepertiga T pangkat 3, Kak, akan menghasilkan I ditambah 2 TJ ditambah R pangkat 3, Kak. Kemudian untuk double aksen T, yaitu D per DT R aksen T, yaitu D per DT I ditambah 2 TJ ditambah T kuadrat, K, yang akan menghasilkan 0 I ditambah 2 J ditambah 2 TK, yaitu hasilnya 2 TJ per 2 TK. Oke, pada T sama dengan 1, pada titik 1,11 per 3, R aksen T akan menjadi I ditambah 2J tambah K. Kemudian R double aksen 1 itu akan menghasilkan 2J ditambah 2 kali 1K akan menghasilkan 2J tambah 2K. Kemudian kita menghitung vektor tangan unit T dengan R aksen 1 eh, sama dengan panjang R aksen 1 sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu akar dari 1 tambah 4 tambah 1 yaitu akar 6. Kemudian T-nya akan jadi R aksen per panjang R aksen 1, yaitu I ditambah 2J ditambah K per akar 6, yaitu sama dengan 1 per akar 6I ditambah 2 per akar 6J ditambah 1 sama dengan 1 per 6 AK. 1 per akar 6K. Kemudian kita menghitung percepatan singgung panjang panjang T sama dengan R aksen dot R double aksen per panjang R aksen. Kita pertama menghitung dot produk R aksen 1 di dot produk dot R double aksen 1, yaitu 1 dikali 0 tambah 2 kali 2 ditambah 1 kali 2, yaitu akan menghasilkan 0 tambah 4 tambah 2 yaitu 6. Maka percepatan T sama dengan 6 per akar 6 yaitu akar 6. Next. Kemudian kita menghitung percepatan normal percepatan N, yaitu R aksen 1 sama dengan 1,2,1 dan R double aksen 1 yaitu 0,2,2. Pertama kita kali silang R aksen dan R double aksen. Untuk yang I yaitu 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 2. Kemudian untuk yang J 1 dikali 2 dikurang 1 kali 0. Dan untuk yang K itu 1 dikali 2 dikurang 2 kali 0. Untuk yang I akan menghasilkan 4 dikurang 2 dan J itu 2 dikurang 0 dan K itu 2 dikurang 0. Maka akan menghasilkan 2I dikurang 2J ditambah 2K. Kemudian panjang dari R aksen kali silang R double aksen yaitu akar dari 2 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat yaitu 4 ditambah 4 tambah 4, maka akan hasilkan akar 12 yaitu 2 akar 3. Kemudian percepatan dari N akan menjadi dengan rumus R aksen kali silang R per R aksen akan menghasilkan 2 akar 3 per 6, maka hasilnya adalah akar 2. Next. Kemudian kita menghitung vektor normal unit N dengan N sama dengan B per percepatan T dikali T per percepatan N. Dengan B sama dengan R double aksen 1 yaitu 2J ditambah 2K. Kemudian kita menghitung percepatan T yaitu percepatan T dikali T sama dengan akar 6 dikali 1 per akar 6I ditambah akar 6 dikali 2 per akar 6J ditambah akar 6 dikali 1 per akar 6K, yaitu akan menghasilkan I ditambah 2J ditambah 2K. Kemudian kita menghitung B dikurang percepatan T dikali T, yaitu 0I ditambah 2J ditambah 2K, kemudian dikurang dengan I ditambah 2J ditambah K, akan menghasilkan I ditambah 0J ditambah K, dan hasil akhirnya yaitu minus I ditambah K. Kemudian N-nya sendiri adalah dengan rumus B dikurang percepatan T dikali T per percepatan N, yaitu I-nya dengan B dikurang percepatan T kali T itu I ditambah K, dan untuk percepatan N yaitu akar 2, maka hasilnya minus 1 per 2 1 per akar 2 I ditambah 0J ditambah 1 per akar 2 K. Next. Kemudian kita menghitung binormal, vektor binormal B dengan B dikali
T dikali N, yaitu dengan T 1/6I ditambah 2/6J ditambah 1/6K. Kemudian dengan N-nya yaitu minus 1/2I ditambah 0J ditambah 1/2K. Kemudian kita kali silang B-nya dengan komponen I-nya yaitu 2/6 dikali 1/2 dikurang 1/6 dikali 0 akan menghasilkan 2/6 dikali akar 2, yaitu hasilnya 2/12. Kemudian hasil akhirnya yaitu 1/3. Kemudian untuk komponen J sendiri yaitu min min 1/6 dikali 1/2 dikurang 1/6 kali min 1/2, yaitu hasilnya minus 1/3. Kemudian yang untuk komponen K, yaitu 1/6 dikali 0 dikurang 2/6 dikali minus 1/2 akan menghasilkan 0 ditambah 2/6 kali akar 2. Hasil akhirnya yaitu 1/3. Maka didapat nilai B-nya yaitu 1/3 I dikurang 1/3 J ditambah 1/3 K. Kemudian kita menghitung kelengkungan, yaitu dengan kelengkungan sama dengan panjang dari R aksen dikali silang dengan R double aksen per R aksen pangkat 3. R aksen dan panjang dari R aksen dan R double aksen diketahui 2/3, kemudian panjang R aksen yaitu akar 6, maka kita masukkan ke dalam rumus yaitu 2/3 per akar 6 di pangkat 3, kemudian 2/3 per 6 akar 6 sama, akan menghasilkan 1/3 dikali akar 3 per akar 6. Maka hasil akhirnya yaitu akar 2 per akar 6. Oke, next. Oke, sekian. Saya kembalikan kepada Hilwa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.